Bapak Ibrahim. Roh Kudus, kami sudah melakukan yang terbaik bagi Tuhan, dan kami yakin dan percaya Roh Kudus yang melakukan ini. Kami hanya alat, dan Roh Kudus yang melakukan di dalam hidup kami. Karena itu kami yakin dan percaya Roh Kudus sudah bertahta di atas pujian penyembahan kami. Bapa senang di atasnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami minta malaikat Mikael dikerahkan lebih lagi, turun di tempat ini. Bawa semua perlengkapan perang, bawa panah api, pedang roh, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Halau hardik yang mau menghalangi kami dalam pendengaran pemberitaan kebenaran. Kawal firman ini, firman yang hidup, firman yang tajam, firman yang berkuasa, firman yang menghidupkan, firman yang menemplak, firman yang mengubahkan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga yang sakit sembuh, yang lemah dikuatkan, disampaikannya firman-Mu, disembuhkannya kami. Yang sakit, yang lemah sembuh, sehat. Corona lari dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Telinga seorang murid ada pada kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 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 Aku minta api Roh Kudus turun. Aku minta api Roh Kudus turun, bakar, menyala-nyala di tempat ini, berkobar-kobar di tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Ambil alih. Roh Kudus ambil alih. Roh Kudus ambil alih. Roh Kudus ambil alih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itu kami taklukkan hikmat kami di bawah kaki Kristus. Kami taklukkan pengetahuan kami di bawah kaki Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami akan duduk diam di bawah kaki-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Oke, shalom. Bagaimana kabar? Luar biasa. Oke, puji Tuhan. Siapkan roh kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Karena dunia di mana kita berada, dunia yang tidak nyaman, dunia yang kacau, dunia yang tidak senang dengan kehadiran orang-orang Kristen. Dan ada sampar yang begitu mengamuk. Setelah sampar ini ada lagi yang lebih ganas. Jadi sebagai orang Kristen mau bagaimana? Sedangkan begini saja kita sudah takut, luar biasa ketakutannya. Apalagi yang lebih ganas lagi. Halo? Jangan takut ya? Jangan takut ya? Oke, puji Tuhan. Satu hal, kita mau mempersiapkan diri kita, karena dunia ini bukan tempat kita. Halo? Dunia ini bukan tempatnya kita. Terus kita mau bikin apa? Yesus berkata begini, aku akan pergi menyediakan suatu tempat. Halo?
dari sekian triliun manusia, mulai dari Adam sampai Adam Malik, sampai kita sekarang ini, berapa triliun manusia yang ada. Tapi Yesus berkata begini, aku akan pergi menyediakan suatu tempat. Ingat, hanya tempat yang Yesus siapkan. Tentunya tempatnya beda-beda. Halo? Tentu tempatnya beda-beda. Namanya sorga, tapi tingkatannya beda-beda. Tidak mungkin yang martir mau sama dengan yang tidak martir, tidak mungkin. Halo? Halo? Ya. Jadi yang martir tempatnya agak tinggi, yang mati di luar Tuhan, tidak ada di sana. Tempatnya di neraka. Yang mati sama seperti yang digantung di kayu salib itu, yang sebelah kanan, itu juga tempatnya tidak sama dengan tempatnya orang martir, tidak sama. Nah, yang saya paham, yang saya nangkap di alam roh, tempat yang paling rendah banyak sekali orang di sana. Ini yang saya tangkap. Yang paling rendah, karena ada di Alkitab toh, siapa yang mengurangkan, mengajarkan firman ini, dia selamat tapi dia menempati tempat yang paling rendah. Walaupun itu hebat, khotbahnya hebat, mujizat terjadi, tempatnya rendah. Yang memercik orang, nah itu mungkin dia masuk surga, tapi tempatnya paling, karena dia robah firman. Ya, nanti kita akan lihat di sana. Nah, kita akan membahas, kita akan membaca firman, kita akan merenungkan firman hari ini tentang tempat kita di sana. Sudah ada tempat bagi kita semua. Halo? Sudah ada tempat, sudah disiapkan oleh Yesus. Tapi ada satu hal yang harus kita lakukan. Ini renungkan baik-baik ini. Selagi mumpung kita masih ada di dunia ini, ada satu hal yang kita harus kerjakan. Ya, saya berharap jangan sampai kita masuk di tempat yang paling rendah. Karena yang paling rendah itu sudah ada penghuninya, tapi yang lahir mati langsung ada di sana, tempat yang paling rendah itu. Anak-anak yang digugurkan masuk di sana, walaupun dia digugurkan oleh ibunya, dia masuk di sana, tempat yang paling rendah. Tempat yang paling rendah tidak ada bangunan, seperti lapangan. Ini yang saya tangkap di alam roh. Jadi tempat yang paling rendah itu tidak ada bangunan, seperti lapangan. Dan yang paling banyak di sana adalah orang-orang yang digugurkan. Dia masuk di sana, bukan masuk di neraka, dia masuk di sana. Yang bertanggung jawab adalah yang menggugurkan. Hati-hati ya, pemuda-pemudi, jangan melakukan hubungan sebelum diberkati. Atau jangan karena tidak mau menerima lalu digugurkan. Dia masuk di surga paling rendah, tapi engkau harus menghadap ke tahta pengadilan nanti. Nah, oke, kita buka dulu Alkitab. Apa yang kita mau lakukan tentang tempat yang Yesus sudah siapkan. Katakan, ada tempatku di sorga, disiapkan oleh Yesus. Amin, percayalah itu, pasti ada. Jangan sampai ada tempatmu di neraka. Kau ada di sini tapi di neraka tempatmu. Oke. Kita baca 1 Korintus. 1 Korintus pasal 3. 1 Korintus pasal 3. Kita baca 5 ayat. Ayat 10, 11, 12, 13, 14.
Mikael ikat kakinya, tangannya. Oke, kita baca 1 Korintus 3 ayat 10. 2 HP sudah dimatikan, di silent ya, supaya jangan mengganggu. Oke, 2, 3. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Dua belas. Tiga belas. 14. Oke, sampai di situ. Silakan duduk. Luar biasa. Sorga itu bertingkat-tingkat. Ya. Sorga itu tempat yang paling atas, itu tingkat 1. Di situ ada istananya Bapa, istananya Tuhan Yesus, Tuhan Bapa dan Tuhan Roh Kudus. Itu ada di atas, dan di belakangnya itu, ini yang diperlihatkan di alam roh. Di belakangnya itu ada gudang-gudang. Di belakang istana ada gudang-gudang yang ujungnya luar biasa, tidak bisa kita lihat sampai ke ujungnya. Seperti kalau kita berdiri di pantai dan tidak ada ujungnya itu. Sampai seperti itu di gudang itu. Nah, oke. Saya tidak bahas tentang itu, saya sudah pernah bahas tahun lalu kalau enggak salah. Nah, apa yang perlu kita lakukan mumpung kita ini masih ada? Karena tempat kita ada di surga. Apa yang kita mau harus lakukan? Nah, Petrus berkata begini, ayat berapa tadi? Ayat 10 dikatakan begini. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun. Sampai di sini paham? Apa yang dibangun yang sebenarnya yang dikatakan oleh Petrus ini? Apa yang harus dibangun? Apa yang harus dibangun? Apa yang harus dibangun? Coba buka dulu 1 Petrus 2 ayat 5. Apa yang harus dibangun? Satu Petrus 2 ayat 5. Apa yang harus dibangun? Baca bersama-sama. 2, 3. Dan apa yang harus dibangun?
rumah rohani, rumah roh kita di dalam ini. Karena nanti ini akan kembali ke tanah ini, kemah ini yang kita tinggali ini akan kembali ke tanah. Tapi roh kita di dalam harus dibangunkan suatu apa? Suatu rumah. Dan ingat, Petrus berkata begini, aku adalah seorang arsitektur yang luar biasa. Aku adalah seorang arsitek. Aku adalah teknik sipil. Aku adalah bergelar ST. Begitu ya? Sarjana apa? Ya. Dan orang-orang yang memperhatikan pengajaran Petrus akan terus menggunakan, terus membangun, terus melakukan, terus mengejar, terus setia untuk membangun apa? Rumah. Ternyata saudara, di sorga kita bangun rumah masing-masing. Sekali lagi, ternyata kita membangun apa? Rumah kita di sorga, bukan rumah masa depan. Bukan. Ya. Rumah masa depan di surga, bukan rumah masa depan di dunia ini. Coba pikirkan baik-baik ini. Karena saya uraikan ini dan itu tidak masuk akal manusia. Malah pernah saya diejek. Itu yang diperlihatkan ke saya, itu yang saya lakukan. Itu yang saya nangkap di alam roh dan itu yang saya lakukan. Malah saya diejek. Tapi saya berdiri di sini dan saya mau menyampaikan ke jemaat. Baik yang ada di rumah-rumah, pasang telinga baik-baik. Supaya pandangan kita, tujuan kita di dunia ini tidak salah. Selagi masih ada waktu, masih ada kesempatan, jangan buang-buang kesempatan itu. Demi apa? Rumah masa depan di surga. Petrus berkata, aku adalah arsitektur. Aku adalah seorang ahli bangunan. Dan orang-orang terus membangun di atasnya. Bagaimana caranya membangun? Bagaimana caranya kita membangun rumah kita di sorga? Karena 1 Petrus 2 tadi, yang harus dibangun adalah rumah rohani. Apa? Rumah rohani. Suatu saat saya dengar kesaksian begini. Ada seorang janda. Tugasnya itu hanya nyapu-nyapu di gereja. Dia lap itu mimbar. Ini kesaksian. Dia lap itu mimbar dan dia tumpangi tangan itu mimbar. Jangan sampai gembalaku salah khotbah. Jangan sampai mimbar ini dipakai untuk menemplak menyampaikan hal-hal yang tidak baik kepada jemaat. Itu yang dia lakukan. Dan kalau dia datang, dia duduk di paling belakang setiap hari Minggu. Nah, apa yang terjadi? Gembalanya dibawa ke alam roh. Sudah percaya toh? Percaya alam roh? Apalagi yang pernah dilayani itu, yang pernah diangkat itu, pasti tahu itu. Nah, gembalanya diangkat. Diperlihatkan rumah-rumah. Ada yang bagus, ada yang miring, ada yang tinggal tiangnya, ya, ada yang hanya kaplingan. Nah, gembala ini pergi ke diperlihatkan suatu rumah yang bagus sekali. Dia berkata begini, rumah siapa itu? Dia dibawa, malaikat dibawa masuk. Tak. Dia lihat, jemaatnya.
Rumahnya luar biasa megahnya. Dalam hati gembala ini dia berkata begini, jemaatku saja rumahnya begini, apalagi beta. Apalagi gue. Dia semangat sekali. Dia berkata begini, malaikat bawa aku ke rumahku. Iya. Dituntunlah. Oh ini. Oh masih jauh kah? Masih jauh kah? Nah kira-kira begitu. Masih jauh kah? Nah, sampai ke suatu tempat yang hanya tiang begini, miring, retak lagi. Tiang, ini gembala. Saya tidak menyebut nama ya. Ini hanya kesaksian. Saya baca buku itu. Dan waktu dia ke sana dia berkata begini, coba malaikat bawa ke rumahku. Malaikat berkata begini, ini rumahmu, ini tempatmu. Dia bilang, jemaatku saja begini. Masa saya begini? Hanya tiang lalu retak lagi. Miring retak lagi. Dia tidak terima, lalu dia berargumen. Kenapa jemaatku janda lagi? Dia kalau datang gini. Dijelaskan di situ. Dia berkata begini, malaikat cerita, tahu nggak? Engkau bisa khotbah. Janda ini dia datang malam-malam. Coba malam dia datang. Dia lap itu mimbar. Dia tumpang tangan itu mimbar supaya engkau tidak salah berkhotbah. Kau jangan salah minta-minta. Dia lalu kaget. Oh ya. Diperlihatkan di alam roh seperti ini. Ini dia kegiatannya. Luar biasa. Sudah nangkap? Sudah ya? Nah oke. Saya mau sampaikan yang saya nangkap di alam roh untuk jemaat. Pasang telinga baik-baik sehingga fokus kita di dunia ini tidak salah. Apa yang kita lakukan di dunia ini tidak salah. Karena di dunia ini orang berbondong-bondong beli tanah, bangun rumah berapa tingkat ke atas, sudah punya gedung, pingin lagi yang baru, pingin lagi ini dan itu. Sudah punya mobil, pingin lagi yang baru. Punya motor, pingin lagi. Sudah kawin, mau pingin lagi. Kasihan yang lain. Biar satu tidak. Itulah manusia. Itulah manusia. Karena apa? Dia tidak mengerti tentang hal kerajaan sorga. Tapi hari ini saya mau cerita apa yang ada di alam roh, apa yang dikasih tahu ke saya. Saya sudah gumuli, saudara. Dan pasang telinga baik-baik supaya fokus kita ke sorga. Alkitab berkata begini, lebih baik engkau investasi ke sorga, harta bendamu investasi ke sorga, daripada kau taruh simpan di bank. Nanti antikris akan ambil. Engkau akan investasi di gedung, antikris akan ambil sebentar. Tidak ada gunanya. Ngengat dan karat makan habis, selesai. Kau sampai ke sorga, tidak punya apa-apa di sana. Padahal di dunia sangat kaya. Lebih baik kaya di dunia ini, kaya juga di sorga. Halo? Nah oke. Bagaimana caranya membangun rumah di sorga? Ini sangat menarik, saudara. Sangat menarik. Bagaimana cara membangun rumah kita di sorga? Hal-hal yang sudah dibukakan bagi saya adalah seperti ini. Orang yang setia beribadah, itu ada bahan bangunan terus dikirim ke atas. Sama seperti di dunia ini, mungkin itu semen, mungkin itu batu, mungkin itu pasir, tapi ini dalam alam roh. Di sanalah yang
di sana yang ada malaikat di sana yang langsung pasang. Ya, jadi orang yang setia berdoa itu terus mengalir bahan bangunan ke atas. Orang yang setia beribadah itu ada bahan bangunan terus ke atas. Halo? Ini baru ibadah ya. Orang yang setia bawa perpuluhan itu bahan bangunan terus ke atas. Perpuluhan loh ya. Saya tidak minta. Kan ada bendahara toh? Iya. Bendahara pernah saya minta? Mana bendahara? Pernah saya minta? Nah itu. Tidak pernah saya berurusan dengan duit. Engkau setia bawa perpuluhan. Saya kaget begini. Karena saya sudah tanam dalam keluarga saya seperti ini. Satu saat orang mempersembahkan. Lalu kan biasa saya tutup mata. Tiba-tiba saya buka mata, anak saya datang bawa perpuluhan. Saya kaget, saya tanya, kau dapat persembahan dari mana? Dia berkata begini, waktu Bapak kirim uang kuliah, saya kirim 1 juta, dia kasih keluar 100. Saya saya berkata puji Tuhan, ngerti. Jadi jangan bilang, oh tidak ada perpuluhanku. Tidak ada perpuluhanku. Tidak ada. Tidak ada manusia yang bisa berkata begitu. Tidak ada. Mungkin engkau pelihara ayam. Apakah 10 kasih keluar 1? Atau kau bentuk dalam bentuk uang, tapi jangan dikurang, jangan ditambah boleh, tapi jangan dikurang. Karena ada hukumnya kalau engkau kurangi, ada ayatnya. Atau jual kios, jual kios atau apapun ya. Ada perpuluhan. Itu perpuluhan ya. Kalau engkau bawa perpuluhan, itu bahan bangunan terus mengalir ke atas. Ini dibukakan di alam roh. Kalau engkau membawa persembahan, itu bahan bangunan terus naik ke atas. Dan langsung ada yang menada di atas, langsung dipasang. Engkau bersaksi, itu ada bahan bangunan naik. Halo? Saya berdiri tadi pagi tertekun ya melihat seorang anak Tuhan yang bersih-bersih gereja. Saya bilang, aduh nangkap ya apa yang saya doakan. Iya bersih-bersih gereja itu bahan bangunannya terus naik. Nah suatu saat begini saudara, ini kesaksian. Ada seorang yang datang kerasukan ya, mau didoakan. Nah orang ini dia lihat setiap hari Minggu dia lihat saya. Pagi-pagi kan saya menyapu di gereja. Tidak ada yang dahului saya. Muito jola api ke banua, tak na dolena. Saya ambil sapu, saya sapu. Nah ini ada orang yang datang bawa orang mau didoakan. Nah orang ini berkata begini, saya mau didoakan pendetamu. Jemaat datang bawa. Kaget ketemu dengan saya, dia berkata begini, ini pendetaku. Dia bilang, itu apa lagi kalau di gereja orangnya? Koster. Saya kaget dengan saya dibilang koster. Dia bilang, tidak ini pendetaku. Dia bilang, koster. Kau biar mi koster doakan anakmu. Ya boleh. Dia tertegun. Boleh sih. Kurang yakin, saudara. Apakah karena saya pegang sapu, lalu tidak yakin bahwa saya ini adalah
hamba Tuhan. Memangnya kalau orang sudah pakai dasi tidak boleh pegang sapu. Dia tidak mengerti bahwa apa yang aku lakukan, aku sedang membangun, menyediakan bahan bangunan. Saya hanya tertawa. Oh iya, puji Tuhan. Kau bisa katakan saya koster karena engkau tidak paham apa yang saya sedang lakukan. Lalu saya menyapu loh. Mana orang Nanggala di sini? Ada? Pura-pura tidak angkat tangan. Pernah lihat saya pegang sapu toh? Bilang iyo. Itu sudah dengar. Jangan dipaksa. Coba. Pagi-pagi saya ambil itu sapu, saya bersihkan. Selesai itu, orang selesai ibadah, aku angkat itu kursi. Karena apa? Orang yang membersihkan rumah Allah, membersihkan gereja, itu mempersiapkan apa? Bahan bangunan. Coba. Kalau kita paham ini, tidak gampang sih sebenarnya. Tidak susah sebenarnya. Cuma karena kita tidak paham, karena kita tidak mengerti, karena tidak ada yang bisa membukakan. Nah, puji Tuhan, kita sudah dibukakan oleh Roh Kudus. Apa? Kita sudah dibukakan oleh Roh Kudus. Saya berdoa semua kita yang ada ini tidak akan masuk di sorga yang paling rendah. Tidak ada rumah di situ, hanya lapangan. Dan yang paling banyak di situ adalah anak-anak. Mereka akan main-main. Dan lebih lucu lagi saudara, kalau engkau sudah begini-begini baru masuk di situ apa? Main-main sama anak-anak. Yang baru 1 minggu, yang baru 1 bulan, main-main sama mereka. Tidak ada, memang di situ nyaman. Memang nyaman. Sudah nyaman. Namanya surga. Nah, oke ya. Tapi yang penting kita sekarang mengerti bahwa kalau kita mau membangun rumah seperti ini caranya. Sudah paham? Termasuk persembahan perpuluhan, persembahan khusus, persembahan penginjilan. Ya itu. Saudara kalau memberikan ke penginjilan itu dan ada jiwa-jiwa dimenangkan, itu berkatnya luar biasa. Dan itu bahan bangunan terus naik. Dan saya berdoa supaya semua kita setiap hari ada terus bahan bangunan naik, ada terus bahan bangunan baik, ada terus bahan bangunan naik. Dan ketika kita dipanggil pulang, rumah kita sudah selesai. Halo? Rumah kita sudah selesai. Jangan sampai, karena itu kekal loh. Karena itu apa? Kekal. Makanya kejar bangunan itu, kejar bahan itu, kejar terus bahan itu, kejar terus bahan itu. Kejar. Kejar terus bahan itu. Supaya cepat selesai. Ketika kita pulang, rumah kita sudah bagus. Iya. Kalau hanya baru dinding, kita sudah dipanggil Tuhan. Ya, sebegini gitu. Selama-lamanya. Belum ada atapnya. Memang di sana tidak ada lagi hujan. Yang ada adalah terang dari Tuhan. Tuhanlah yang menjadi terang bagi kita. Tuhanlah yang menjadi menyinari kita. Hanya satu, hanya Tuhan. Cuma tidak ada atapnya. Makanya bikinlah, cepatlah, lakukanlah. Ya. Nah, ingat kalau rumah sudah selesai, di dalam itu, ini diperlihatkan di alam roh, di dalam itu ada yang digantung-gantung. Saya kasih contoh supaya kita lakukan ini, sehingga di rumah kita nanti saya datang. Saya mau ke rumahnya siapa? Ibu Rahel.
Saya masuk di rumahnya, wih, ada piagam-piagam, ada piagam-piagam. Bagaimana cara mengambil piagam? Bagaimana mengambil piagam? Kalau di rumah kan ada piagam, ada sertifikat dipasang kan? Ada toh? Di ruang-ruang tamu, lihat ini, sertifikatku ini, ini. Di rumah, di surga ada seperti itu, dipasang. Ini di alam roh diperlihatkan. Bagaimana caranya ambil itu? Mau ambil sertifikat itu, mau dipasang di rumahmu? Mau. Salah satu waktu saya berkata begini, apa itu ya? Oh, dia berkata begini, orang ini pernah menyumbangkan tanahnya untuk gereja. Dikasih dia sertifikat. Luar biasa. Hebat. Jadi kalau engkau menyumbang ke gereja tidak salah. Ada apa? Ada sertifikat. Jadi kalau saya datang, tahu Ibu, siapa lagi? Ibu Rahel kasih AC. Dipasang di situ. Iya. Dikasih ke gereja. Ada di situ. Ada sertifikatnya. Kalau saudara sumbangkan tegel, apa kan namanya ini? Tehel ya, bukan tegel. Ya itulah. Tehel. Itu ada sertifikat. Ini tehel untuk pemulihan di surat, ditulis di situ. Ini yang diperlihatkan di alam roh. Luar biasa. Luar biasa. Alkitab berkata begini, secangkir air putih engkau belum pernah baca? Pernah? Bagaimana ayatnya itu? Secangkir air putih engkau berikan kepada salah seorang dari hamba. Ada upah. Air putih saja. Saya dikasih apa itu? Aqua. Ada upahnya loh itu. Jadi berkat saya hari ini akan ada pada orang yang memberikan saya aqua. Bahan bangunannya naik. Jadi makanya minggu depan jangan berlomba-lomba. Kalau 10 datang, 10 saya minum. Wah. Apalagi kalau ditambah gula, apalagi kalau ditambah kopi, tambah yang putih, lebih besar lagi. Saya tidak minta ya, tapi saya berdiri di atas firman Tuhan. Halo? Sementara apa? Mengirim bahan bangunan ke surga. Ini kalau kita paham ini saudara, apa yang kita lakukan? Coba berpikirlah yang ke surga, jangan berpikir di dunia ini. Jangan numpukkan barang-barangmu, itu akan tinggal di dunia ini. Jangan. Nah, sudah sampai di rumah itu ada yang dipasang-pasang di situ, ada penghargaan. Ya, tahun lalu saya punya murid satu tidak ada kakinya. Saya pingin sekali ambil sertifikat itu, tapi apa daya tangan. Saya berdoa, Tuhan kirim, dan sampai hari ini belum ada yang kirimkan kaki. Saya berdoa, pingin aku ambil sertifikat itu. Mau ditaruh di rumahku. Tapi ya begitu. Aku hanya doa. Siapa tahu ada yang mau mengambil sertifikat itu. Silakan nanti saya kirim orangnya belikan kaki. Kasihan. Jadi kalau dia ke sekolah, ya dia pakai kedua tongkat. Saya sudah 3 tahun berdoa untuk itu.
Iya. Siapa tahu ada yang mau mengambil sertifikat itu, silakan. Itu nanti akan ditaruh di rumahmu di sorga. Nah, ingat ya. Nah, Petrus berkata begini, ada 4 bahan bangunan. Coba kita kembali. Harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun. Ayat 11, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Ayat 12, entahkah orang itu membangun di atas dasar apa? Dasar emas. Emas yang paling mahal. Bahan bangunannya adalah emas. Bagaimana caranya? Kita lihat seorang janda di Alkitab. Yang waktu Yesus ada, dia datang mempersembahkan persembahan. Dia hanya 1 koin. Dia bawa. Tinggal itu yang ada padanya. Bisakah kita lakukan itu? Bisa? Bisa? Tinggal 1 perak yang dia punya, setelah itu dia mati. Tapi dia bawa kepada, dia persembahkan. Dan Yesus mengangkat jempol bahwa persembahan yang berkenan adalah persembahan janda ini. Ini persembahan emas. Ini bahan bangunannya adalah bahan bangunan emas. Coba. Di dunia ini saja kita bangun, ini kita bangun, ini kita beli, itu kita gadaikan. Tapi untuk Tuhan, nakote itu perokota ya. Makanya Petrus berkata begini, harus memperhatikan ada 4 ini. Ada 4 bahan bangunan, yaitu emas. Saya boleh ada di sini pelayanan seperti ini karena pernah aku khotbah 1 janda 1 orang dalam 1 gereja. Saya pernah berjalan dari lembah ke gunung, turun baru masuk di gereja yang saya dapat 1 janda. Kami beribadah, khotbah. Nah, waktu dia batuk, dia keluar. Tetap saya khotbah, sampaikan. Masai mijo to no so kuka malem rokmipa masuk, karena saya akan berhenti khotbah kalau tidak masuk. Saya berulang-ulang dikirim ke situ. Saya berkata pasti janda satu janda. Tapi saya tetap setia. Saya jalan kaki naik gunung turun lembah, saya dapat gereja itu. Coba. Persembahannya berapa? 1.000 rupiah. Ya, aku harus tahan lapar. Naik gunung, turun. Waktu aku haus, iya, karena ada sungai ya, aku minum dari sungai itu. Aku pernah alami seperti itu. Jadi kalau aku bisa naik mobil sekarang kan, itu kan sudah luar biasa. Aku sudah bayar harga, ya toh? Saya sudah bayar harga. Luar biasa. Puluhan tahun yang lalu saya sudah bayar harga. Jadi kalau saya ke sini ya bisa tidur kah atau tidak sampai ke sini ya, karena saya sudah bayar harga. Bahan bangunanku sudah sampai ke atas. Nah, suatu saat ini siapa yang lihat dulu rumah saya? Siapa yang diperlihatkan? Yang cerita ke saya. Mana orangnya? Tidak ada orangnya. Mana? Oh, terangkat? Belum? Oh belum, tidak hadir. Ya, waktu dia cerita ke saya, rumahnya bapak bagus sekali. Ya, aku tahu bangun rumahku di sorga. Makanya aku menyapu, aku pel gereja. Karena aku tahu memberikan bahan bangunan ke atas.
malam-malam, tengah-tengah malam aku bangun berdoa, doakan jemaat, aku bangun berdoa. Itu kan bahan bangunan naik terus. Aku layani orang, aku melayani. Ya itu kan bahan bangunan naik terus. Yang saya pikirkan sekarang adalah sertifikat di rumah itu. Yang saya pikirkan, yang saya lagi rencanakan adalah sertifikat piagam. Mikael, tutup mulutnya. Haleluya. Jadi yang saya lakukan sekarang adalah mempersiapkan diri untuk mendapat satu piagam atau sertifikat supaya nanti ditaruh di rumah. Luar biasa. Waktu saya naik nanti, aku akan masuk dalam rumah itu dan saya lihat, oh ini. Makanya saudara, kalau pelayanan jangan tanggung-tanggung. Halo? Iya, jangan tanggung-tanggung. Di dunia saja ini, paling tidak yang kita melakukan sekarang adalah waktu. Waktu berdoa, waktu baca Alkitab. Kalau saudara baca Alkitab, itu bahan bangunan terus naik. Saudara berdoa, itu bahan bangunan terus naik. Tapi ingat, apakah ini dilakukan dengan emas, perak, kayu, atau jerami? Contoh kalau jerami dipaksa-paksa pelayanan, itu jerami itu. Halo? Jerami itu. Pelayanan tidak puasa, jerami itu. Halo? Jadi harus wajib itu puasa. Jerami. Kalau jerami apa? Terbakar. Kayu saja terbakar. Habis. Halo? Paham ya? Jadi berdoa sungguh-sungguh. Kalau tidak sungguh-sungguh, bahan bangunannya nanti menjadi jerami. Bahan bangunannya jadi kayu. Kalau tidak sungguh-sungguh, kalau memberi persembahan tidak sungguh-sungguh, itu bahan bangunannya jerami. Datang ibadat tidak sungguh-sungguh, itu jerami. Berdoa tidak sungguh-sungguh, itu jerami. Nangkap ya? Tinggal di rumah tidak beribadah, jerami. Tidak baca Alkitab, jerami. Tidak berdoa, jerami. Makanya paham baik-baik, kalau kita berdoa sungguh-sungguh. Kalau mau menyembah, angkat tangan, karena harus dilakukan dalam bentuk emas. Kalau mau angkat tangan sungguh-sungguh. Jangan bilang, natiro na, saya dilihat. Tidak usah. Karena kita mau lakukan dengan bahan bangunan dengan emas. Sampai sini paham ya? Paham ya? Ya, waktu saya sudah selesai. Haleluya. Tidak terasa ya? Ya, tidak terasa. Masih mau lagi? Ya, saya masih tinggal beberapa hari. Yang mau tanyakan khusus ini, silakan, karena masih banyak yang di alam roh yang diperlihatkan tentang rumah itu. Kenapa dia patah, kenapa dia miring, kenapa dia roboh, saya belum jelaskan. Karena ini waktu sudah selesai. Oke, tunduk kepala. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Engkau yang dipermuliakan di sini Tuhan. Kami tidak izinkan roh lain masuk. Mikael ada terus di sini berperang. Mikael pasang semua alat perang. Rantai dari sorga turun. Haleluya. 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 Api Roh Kudus turun. Api Roh Kudus turun. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar ya Roh Kudus. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tidak ada lagi kuasa lain, hanya kuasa Yesus yang hebat. Hanya kuasa darah Yesus yang menebus kami. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Api Roh Kudus turun. Api Roh Kudus turun menyala-nyala, berkobar-kobar. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya. Haleluya.
Roh Kudus menyala-nyala, berkobar-kobar. Mikael, kawal penyembahan ini. Mikael, kawal pelayanan ini. Malaikat pelayan, malaikat penolong ada di tengah-tengah kami. Roh Kudus, curahkan urapan-Mu. Roh Kudus, curahkan urapan-Mu. Curahkan, curahkan, curahkan. Roh Kudus adalah api. Roh Kudus adalah api. Roh Kudus turun. Turun. Haleluya. Haleluya. La 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 la. La 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 la. Gloria la 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 la. Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus dicurahkan. Ya. Roh Kudus dicurahkan. Mantra jimat perdukunan mati. Kutuk mati. Api Roh Kudus menyala-nyala. Roh Kudus buka alam roh. Alam roh dibuka. Alam roh dari sorga dibuka. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Alam roh dibuka. Alam roh dibuka. Malaikat Mikael kawal. Malaikat pelayan. Malaikat penjaga. Bawa. Bawa, bawa, bawa. Seizin sorga dibukakan. Seizin sorga. Seizin sorga dibuka. Seizin sorga, alam roh dibuka. Penyembahan alam roh dibuka. Penyembahan alam roh dibuka. Alamat suri alamat kalilu baca makira la 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 la
Kelepasan dalam roh terjadi. Kesembuhan dalam roh terjadi. Ikatan-ikatan dibebaskan oleh Roh Kudus. Tumbal-tumbal dibebaskan oleh Roh Kudus. Kutuk-kutuk diputuskan oleh darah Yesus. Baik dalam tubuh, jiwa dan roh diputuskan. 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 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau dipermuliakan di tempat ini Tuhan. Sama seperti di sorga. Kami bersyukur untuk kesembuhan, kelepasan dalam roh terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit, rohnya sakit, disembuhkan. 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 Dalam nama Yesus. Darah Yesus sudah tebus. Darah Yesus sudah hancurkan kutuk. Mantra jimat dipatahkan oleh darah Yesus. Dalam nama Yesus. Tidak berlaku bagi kami yang beribadah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk lawatan surga turun. Terima kasih untuk penyataan di alam roh. Penglihatan alam roh. Rahasia alam roh dibukakan bagi kami. Sehingga kami akan berubah. Terus berubah. Terus berubah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus. Kami minta kesehatan sorga turun. Imun sorga turun kepada kami. Baik yang ada di rumah-rumah. Turun ke atas kami semua. Kesehatan sorga. Kesehatan sorga turun. Imun sorga turun. Imun sorga turun. Dalam nama Yesus. Turun ke daerah ini. Turun ke kota Makassar. Turun ke Sulawesi. Turun ke Indonesia. Dalam nama Yesus. Kami tahan, kami halau bala corona dalam nama Yesus. Kami singkirkan kembali ke asalnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Usaha pekerjaan pelayanan yang Tuhan sudah berikan. Kami berdoa diberkati, dikuduskan. Rumah tangga jemaatmu diberkati. Suami, istri, anak-anak, cucu semua diberkati. Usaha pekerjaan diberkati. Baik sebagai PNS, wira swasta, semua diberkati. Yang ada dalam pelayanan, semua diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Yang membawa persembahan, berpuluhan, semua diberkati. Bahan bangunan terus naik ke sorga. Bahan bangunan kami terus naik ke sorga. Dan rumah kami terbangun. Terbangun setiap hari. Ada terus bahan bangunan naik. Ada terus bahan bangunan naik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Ketika kami pulang sebentar, pulanglah bersama-sama dengan kami. Tiba di tempat kami dengan tidak kekurangan apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Yang sakit sudah disembuhkan. Yang lemah sudah dikuatkan. Yang undur sudah ditarik. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Jemaat Tuhan bangkit berdiri. Angkat kedua tangan ke atas. Pulanglah ke tempatmu, ke rumahmu, ke keluargamu, ke rumah tanggamu, ke tempat di mana engkau berada. Pulang dan terimalah berkat dari Tuhan yang mempunyai langit dan bumi. Karena Dia sanggup memenuhi kebutuhan keperluan kita menurut kekayaan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Karena itu berkat dari Bapa turun. Keselamatan dari Yesus menjadi bahagian kita dan tidak ada yang bisa mengambil. Dan pengurapan yang hebat, yang dahsyat, yang tak terbatas mulai saat ini menyertai kita sampai Maranatha. Haleluya. Haleluya. Haleluya.